Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Iqbal Khadam. Saya dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua yaitu dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang ketiga yaitu esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Nah, yang pertama yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki akar yang dalam konteks sejarah, sosial, dan politik. Secara historis, proses penyusunan konstitusi dipengaruhi oleh perjuangan kemerdekaan dari penjajahan dan keinginan untuk mewujudkan negara yang berdaulat. Lalu secara sosiologis, masyarakat Indonesia yang multikultural dan pluralistik mempengaruhi prinsip-prinsip dalam konstitusi, seperti pengakuan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap keragaman. Dan ada lagi yaitu politik di Indonesia yang sering kali menghadapi dinamika kekuasaan, turut membentuk interpretasi dan implementasi konstitusi, di mana konstitusi menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi. Nah, menggali sumber-sumber ini sangat penting untuk memahami bahwa konstitusi bukan hanya teks hukum, tetapi juga cerminan nilai-nilai dan aspirasi bangsa. Memahami konteks sejarah, sosial, dan politik memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana konstitusi harus diterapkan untuk menjaga keutuhan dan keadilan dalam masyarakat. Nah, untuk poin yang kedua yaitu dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dinamika konstitusi di Indonesia mencakup perubahan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman, seperti reformasi 1998 yang membawa banyak amandemen pada UUD 1945. Namun, tantangan yang dihadapi sangat beragam, termasuk korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik sosial. Penggunaan konstitusi seringkali dipolitisasi, di mana kepentingan elit politik dapat mengaburkan prinsip-prinsip yang seharusnya ditegakkan. Selain itu, ada tantangan dalam implementasi desentralisasi yang mengedepankan otonomi daerah, tetapi seringkali dihadapkan pada ketidakpuasan lokal dan konflik antar daerah. Nah, dinamika dan tantangan ini menunjukkan bahwa konstitusi harus terus-menerus direvitalisasi dan dipertahankan sebagai landasan moral dan hukum. Keberlangsungan konstitusi sangat tergantung pada komitmen semua elemen bangsa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Nah, di sini poin yang ketiga yaitu esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Esensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terletak pada fungsinya sebagai dasar hukum tertinggi yang mengatur hubungan antar negara dan warganya. Konstitusi menetapkan
prinsip-prinsip dasar mengenai hak dan kewajiban warga, serta struktur dan fungsi lembaga negara. Urgensi konstitusi terlihat dari perannya dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan kemakmuran. Dengan adanya konstitusi, individu memiliki payung hukum untuk melindungi hak-haknya, sementara negara terikat untuk menjalankan pemerintahannya secara transparan dan akuntabel. Tanpa konstitusi yang kuat, kehidupan berbangsa dan bernegara akan rentan terhadap tirani dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang esensi dan urgensi konstitusi sangat penting untuk memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa semua warga negara mendapat perlindungan yang setara di hadapan hukum. Jadi sekian penjelasan tentang saya mengenai 3 poin dalam pelajaran hari ini. Terima kasih.